Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Dani. Gua dari Seribu Roti. Gua jualan roti seribuan. Lo bisa pesen di 0818 385 925, khususnya untuk lo yang tinggal di Bekasi, di kota Bekasi, Semarekon, Galaksi, atau Lagun ya, dan sekitarnya. Kali ini gue akan jelasin mungkin lebih, dan gue coba usahain untuk lebih sederhana. Apa bedanya? Kenapa bedanya? Karena terlalu sering orang jelasin investasi gitu, investasi, tapi nggak ngerti apa itu investasi gitu ya. Gue tidak menyarankan apapun, gue hanya menjelaskan secara teknis, dengan cara yang sederhana, bagaimana lo memahami investasi, khususnya saat memilih apakah gue pilih usaha, saham, emas, atau forex, dan yang terakhir yang gue nggak pernah rekomendasi sama sekali karena nggak ada jaminan asetnya. Jadi kita balik ke hukum dasar ya. Ya, gue udah bolak-balik suka ngomong. Jadi kalau di keuangan tuh ada dua tiga lah ya, cuma kita pakai dua jenis saja. Yang pertama adalah neraca. Gue suka bilang namanya keseimbangan karena kanan dan kiri ini harus sama. Jadi rumus dasarnya adalah eh, harta sama dengan utang plus modal gitu ya. Ini gua hapus dulu biar lo kebayang. Ini kanan dan kiri harus sama. Oke, nah cara nulisnya di laporan keuangan biasanya begini: harta sebelah kiri, ini utang, ini modal ada di bawah. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini lo bisa memahami secara sederhana, eh, dan bisa membandingkan mana yang lebih baik antara satu dengan yang lain gitu. Jadi sekarang kita bicara dengan hal yang paling sederhana. Di sebelah sini ada harta, kita nyebutin nanti ada aset lancar, gitu ya, atau harta lancar, gitu ya. Nah di sini ada kas kan, kas atau rekening lu gitu. Gue bolak-balik ngomong ini rekening lu, isi rekening lu lah. Nah nih gitu kan. Nah ini kecilin biar nggak kepanjangan. Nah misalnya kita bicara, biar gampang ya, dikecilin semua nilainya. Jadi misalnya di kas ini kan ada uh, kas dan setara kas, sebenarnya kas dan setara kas. Nah ini di bawahnya, cuman ini kepanjangan, gue biarin gini aja lah. Jadi kas misalnya ini sama dengan rekening. Wah, gue turun aja ya. Ini rekening misalnya, isi rekening. Oke, nah kita bicara isi rekening. Ini rek aja ya. Misalnya kita bicara dikecilin, semua faktor dikecilin. Andaikan lu cuma punya uang segitu-gitunya. Misalnya 1 dolar sama dengan 14.000, berarti anggap aja nih isi rekening cuma 14.000 gitu ya, biar gampang. Atau ini gitu ya. Nah ini berarti kan di sebelah sini ada modal di store sama dengan 14.000 juga, gampangnya begitulah ya. Nah dari sini kan kelihatan ya, kalau ini dirubah, ini rekening rupiah misalnya. Ini sekalian jelasin forex misalnya ya, biar gampang. Nah ini kalau ini dirubah ya kan, misalnya ini jadi dolar karena lo yang senang forex. Misalnya ini misalnya dalam bentuk USD gitu ya, ini rekening USD. Anggap aja ini ya. Nah berarti kan si ini jadi nol ya, karena lu beliin rupiah, dolar ini 1 dolar. Oke. Nah lu bisa lihat di sini bahwa
betapa nggak bergunanya forex, sesuai dengan Buffett yang ngomong waktu dia diem di sini apa yang dia bisa lakuin nggak ada gitu kan. eh Lu bilang misalnya ada yang baru bilang oh nanti harganya naik turun, ya naik turun itu kan berarti harus dijual. Kalau harus dijual kan dia larinya ke sini laba rugi. Itu kan andai kita berasumsi misalnya tiba-tiba dolar 14,5 lah. Berarti kan di sini lu jadi 14.500 kan? Oke, ya kan? Modal lu tadinya 14.000, ya kan? Lu untung gope dong. Ini asumsi lu kan? Asumsi lu dan yang lu bolak-balik suka ajarin ke orang lain saat ini misalnya. Itu kan? Nggak ada tuh. Untung lu gope dong, ya kan? Gitu. Otomatis di sini jadi nambah ada gope, di sini ada nambah gope gitu kan. Nih misalnya laba ditahan atau untung ditahan. Ya, ini ada 500 perak, ya kan? Di sini jadi 14,5, ininya 0, ya kan? Udah, abis itu selesai, gitu kan? Kalau lu mau dapat untung lagi, lu pasti harapannya adalah si dolar ini turun lagi ke 14.000, kan cuma begitu, gitu. Jadi artinya kalau dia nggak turun lagi, ya lu beli dolar selanjutnya kan jadi 14,5. Akhirnya ini balik lagi 1 dolar lagi, gitu kan? Terus mau untung di mana gitu? Gitu. Itu sih maksud gua. Karena lu yang nama dolar lu kan cuma satu gitu. Lu jadiin dia berubah. Kalau lu mau trading kan berarti dia dalam posisi persediaan gitu. Jadi ini tidak menarik karena dia tidak berubah apa-apa. Ini dipakai buat menjaga kalau orang transaksi ekspor impor. Jadi kalau buat yang trading, lu nggak ngapa-ngapain ini. Lu pegang 1 dolar ya tetap 1 dolar. Oke, gua rasa di sini harusnya lu sudah memahami bahwa forex itu tidak menarik. Yang kedua, emas nih. Ini kan nih emas. Ini biarin dulu deh. Ya kan, gua bikin lagi yang baru. Ini emas. Oke, ini balik lagi 14.000 misalnya. Ya kan? Nah, kan di sini udah kelihatan nih, ya kan? Lu bilang emas itu investasi. Buat gua enggak. Kalau lu mau pegang, ya lu kalau nggak beli usaha, ya kan lu bikin usaha atau lu beli saham. Biar kebayang lu lihat di sini nih. Ini misalnya rekening lu tinggal segini-gininya 14.000. Terus lu beli emas nih. Pindahlah ke sini kan. Emas. Sama kayak forex nih. Dan lu berharap, oh nanti Pak harganya kan tinggi. Oke, harganya tinggi. Misalnya tiba-tiba emasnya naik nih jadi 15.000 lah, kalau tadi kan 14.000, ya kan? Lu biaya misalnya belinya, nih jualnya nih, kan? Misalnya belinya lu 14.000, jual 15.000, ya kan? Lu untungnya, oh ini enggak nih, ini modal belinya, ini modal jualnya, gitu kan? Oke, clear sampai sini ya. Jadi untung atau laba kotor lo itu 1.000 perak misalnya kan. Kan lo untung nih, lu bilang untung kan. Oh, Mas menarik. Oke, akhirnya lu untung jadi di sini lu punya untung 1.000. Ya kan? Baliklah ini ke sini. Jadi kas ada nambah 1.000 perak. Oh, gue untung ya kan? Ini 1.000. Oke, ini berarti di sini laba ditahannya 1.000. Sama kan kanan kiri 15.000.
Oke, ini hari besoknya misalnya. Nah, pertanyaannya setelah lu jual, ya kan? Lu kan udah jadi duit lagi nih. Lu mau belinya gimana? Lu pasti berharap emas itu balik lagi di 14.000 kalau lu mau untung. Kalau enggak, di hari itu lu mau beli lagi, mau nggak mau kan lu beli emas di harga ini misalnya udah dijual nih jadi 15.000 ya berarti. Sorry. Kan lu udah nggak punya emas lagi kan? Oke, rekening lu nambah jadi 15.000, ya kan? Modal lu berarti jadi punya 15.000, ya kan? Tapi besoknya waktu lu mau pengen beli emas lagi, lu nggak ada pilihan lain, lu beli di harga yang sama 15.000 juga, ya kan? Tuh, kecuali lu berharap emasnya jadi 14.000, ya kan? Jadi karena lu belinya 15.000 terus hari itu nggak naik gitu, ini dia beli 15.000 kan nol, karena lu berharap waktu dia jual, iya lu cuma bisa jual sekali gitu, begitu lu mau jual lagi kan barangnya udah nggak ada, lu mesti beli lagi gitu. Kalau 15.000 ya dia, lu tadinya 14.000 dia ke 15.000, ya waktu lu mau beli lagi emas ya lu beli lagi di angka 15.000, jadi hasilnya kan nol gitu, ini nggak ada lagi itu karena persediaan lu cuma satu, begitu lu mau beli lagi harganya sudah di 15.000 itu, kebayang kan? Ini tadi yang 15.000 lu pindahin lagi ke emas, dijadiin modal biar lu punya emas. Begitu lu mau jual lagi kan lu harus berharap dia angkanya jadi lebih tinggi, 16.000 dan seterusnya lah. Deh. Disitulah menurut gua yang gak worth it, kecuali lu beli pabrik emas. Nah biar kebayang kenapa lu mestinya baiknya beli saham, gue tidak menyarankan. Ya kan, kita balik lagi, ini rekening misalnya 14.000, ya kan? Nah, di sini gua nggak ada emas nih, ya kan? Kalau lu mau transaksi itu sebagai trading, harusnya dia di posisinya sebagai inventory atau persediaan, ya kan? Nah ini misalnya gue lariin jadi tepung dan lain-lain gitu kan. Misalnya 14.000, ya kan? Ini bedanya nih, perhatikan baik-baik. Nah ini kan jadi nol nih, ya jadi nol nih. Sekarang gue punya tepung 14.000 sekilo, masih sama kan kanan kiri. Terus gue proses, gue ubah dia jadi roti. Di sini berubah jadi 100.000. Modal gue ini tepung nih, atau undo lah, gue biar kelihatan. Ini beli tepung misalnya 14.000, ya kan? Dipotong biaya lain-lain, gaji lah dan lain sebagainya, gaji minyak gitu kan dan lain sebagainya. uh, Misalnya biar gampang 1.000 lah, ya kan? Keluarlah untung kotor gua berapa? 100 dikurang 15.000, di sini 85.000, ya kan? Ini harian nih. Mudah-mudahan lu bisa bandingin nanti. Gue punya 85.000, di sini gue dapet 85.000, ya kan? Nah ini balik ke sini, gue jadi punya duit berapa? Sekarang 85.000 tambah tepung tadi 85.000. Oh enggak, tepungnya udah hilang 85.000. Ini nol lagi nih, kan? Ini selisihnya 14.000 di tambah 15.000, 85.000. Oh ini masih ada, ya asumsiin aja masih ada lah biar nggak bingung. Atau kalau dianggap habis ya ini 5.000, ini tepungnya 0,
Malah di store kan udah dipakai buat tepung tadi di nol biar nggak bingung lah. Lah beritanya karena tadi kan udah dipakai nih. Di nol dia dirubah 85.000. Atau kalau nggak bingung masih sama-sama 14.000 dah. Anggap aja tepungnya udah dibeli lagi nih. Masih ada lagi 14.000. Enggak deh, dinolin aja. Sorry, biar lu nanti nggak bingung. Anggap aja semua modalnya udah kepake kan. Sekarang duit gue berubah jadi 85.000, ya kan? Dari 14.000 jadi 15.000. Terus sekarang gue belanjain lagi 14.000. Ini dikurang 14.000 atau tepungnya berubah lah, tepung dan lain-lain. Misalnya modalnya jadi 15.000, biar gampang hitungnya nih. Atau biar 14.000 udah totalnya masih sama-sama $1. Ini kan berarti ini sekarang 71. Ini jadi 71. Tepungnya jadi 14.000 lagi nih. Ini kan? Nah, ini kan? Ini 85 nih kan? Ini masih 85. Gue proses lagi jadi duit lagi 100.000. Beli tepung sama gaji misalnya 1.000, gue masih dapat lagi sisa 85.000, keluar lagi 85.000, balik lagi ke sini. Lah beritahan, ini udah berubah misalnya jadi 85 tadi kan, ini udah dipindahin lah, gue dapat lagi 85. Atau biar kelihatan beda, misalnya ini 2.000 lah, ini berarti jadi 84, ini 84 gitu kan, biar kelihatan ini 84. Nah ini jadinya kan nambah plus 84. Waktu gue mau produksi lagi, gue belinya kan tetap di sini 14.000 itu. Gue jual lagi segini terus berulang. Beda sama emas tadi kan. Kalau emas kan begitu dijual, gue jual harganya tadi berapa? 15.000 misalnya kan. Begitu gue mau beli lagi emasnya udah 15.000. Nggak bisa misalnya ini emas dari 14.000 tadi kan. Nih, biar ada emasnya nih. Nih gue nolin dulu. Emas kan kelihatan banget nih misalnya 14.000. Gue ubah misalnya emasnya jadi inventory karena lu berharapnya kan ini. Nah jadi 14.000. 14.000. Dibeli emas nih jadi nol kan. Ini misalnya jadi 100.000 gitu. Oke, gue dapet misalnya beli emas gitu ya. Ini nggak ada emas. Kan gue jual jadi 100.000. Oke, beli emasnya gue untungnya 84.000. Iya. Set pas besoknya lu mau beli emas kan harganya udah 100.000 gitu. Kebayangkan ini jadi rekening misalnya jadi 100.000, emasnya nol nih karena lu nggak punya emas kan. Tuh ini jadi sekarang jadi 100.000, 84.000 tadi ya. Ini malah tekor, malah lu beli emas 14.000 untuk 84, pas dijual di 100.000. Ini 84.000 ini kan. Emasnya pas lagi 100.000 lu untung tuh, duit lu jadi lebih 84.000. Tapi begitu lu mau beli lagi ya kan dengan duit 84.000, lu malah nggak bisa beli emas ya. Ini kan lucu gitu. Jadi
tadi emas itu kalau lu diemin dia tidak menghasilkan apa-apa. Beda kalau lu beliin tepung gitu. Dengan uang 14.000 aja dia bisa muter. Jadi gua harap ini bisa menjelaskan bahwa bahkan emas untung di sini malah nggak masuk akal karena oke pas emasnya naik 100.000 ya kan, lu belinya pas 14.000, lu dapat untung 84.000 ya kan. Untung nih, ini untung maya nih ya kan. Karena begitu lu pegang duit 84.000, ah gua hari ini mau beli emas lagi nih. Satu-satunya yang bisa lu harapin adalah harga emasnya turun ke 84.000. Kalau dia nggak berubah, ya kan, emasnya tetap 100.000, lu mau beli lagi aja kagak bisa gitu. Jadi posisinya dia sebagai investasi itu di mana? Makanya si Warren Buffett bilang, gua nggak akan pernah beli emas kecuali nih lu beli pabrik emasnya, lu beli sahamnya nih, ya kan? Contoh kayak gua nggak menyarankan Merdeka Copper Gold, ini contoh aja, ya kan? Dia sama karena posisi dia industri kan. Tuh, dia jualan 380 miliar, ya kan? Eh HPP-nya 260 miliar. Untungnya 89 miliar, ya kan? Dipotong nih EBITDA nih, ini kan net income. Dipotong EBITDA nih ya kan, pajak oh ini bunga nih, salah nih. Ini bunga kan, pajak, depresiasi dan amortisasi, keluarlah sisanya ini. Gitu. Jadi laba bersihnya dia di sini, laba bersihnya itu kalau dikesiniin nih misalnya ini 380 ya, gue pindahin nih. Terus ini cost of revenue-nya, ini biayanya. Dia lebih pas di sini ya, karena dia nggak beli, dia kan nambang. Kan gaji dan lain-lain. Gross profitnya dia ini tadi 89 nih. Terus ini bunga, pajak, depresiasi, amortisasi, totalnya laba bersihnya jadi 36 miliar nih di sini nih. Besok dia mau jual lagi, mau emas harga berapapun, itu costnya tetap yang ini. Itu baru bisa lu invest di perusahaan emas, bukan beli emasnya, karena biayanya tetap segini, jualnya segini. Kalau yang lu tadi belinya lu nyimpennya di emas ya kan, lu pas jual 100.000 lu untung 84.000, lu mau beli lagi modalnya udah 100.000, kagak bisa. Itu sih. Jadi mudah-mudahan dengan video ini lu bisa ngerti kenapa emas bukanlah menurut gua sebuah investasi. Jadi emas itu sebenarnya buat jaminan mata uang gitu, buat jaminan rupiah, buat jaminannya dolar gitu. Jadi uang lu tidak berubah gitu, baru lu pindahin ke emas. Tapi kalau lu berharapnya itu sebuah investasi, ya enggak, karena setelah lu jual lu nggak bisa beli lagi gitu. Lu beli tadi 14.000, ternyata masa jadi 100.000, ya kan? Oh ini 86 lah misalnya. Lu beli 14.000, ya kan? Masa jadi 100.000, lu punya 86, lu mau beli lagi masih nggak bisa gitu, kecuali lu beli sahamnya sih, kecuali lu beli pabrik atau lu beli saham atau lu buka usaha kan. Buka usaha kayak tadi kan, gue beliin roti, gue beliin tepung, lu bisa lihat kan, dari 14.000 jadi 85, hari berikutnya jadi 160, kan beda. Atau lu beliin saham nih, karena kalau perusahaan kan untuk menghasilkan emas yang lu impi-impikan itu, yang tadi misalnya dia nilainya 380 miliar nih, dia menghasilkan emas jadi nih kan, biayanya dia tetap 260 miliar nih. Atau nih misalnya 260 juta lah misalnya, ini 380 juta. Jadi untuk menghasilkan emas 380 juta,
dia biayanya cuma 260 juta. Tahun besok segini lagi dia jualan misalnya jadi 400 miliar, biayanya mungkin sekitar 260 miliar lagi. Keluarlah ini, dipotong lain-lain, keluarlah laba bersih. Oke, sekian dari gua. Semoga bermanfaat, jadi lu nggak bingung. Mudah-mudahan dengan penjelasan sederhana ini lu bisa milih apakah gue pilih usaha. Tadi kan emas, duit 14.000 gue beliin tepung jadi usaha roti ya kan, atau gue beliin saham. Kenapa saham? Ya lu bisa bayangin ya kan, untuk menghasilkan emas yang nilainya naik terus, biayanya tetap ya kan, biayanya tetap 260 miliar kalau di sini ya kan, sementara penjualannya 380 miliar, akhirnya dia punya untung 36 miliar setahun. Nah kalau emas, lu tadi beli dari 14.000 ya kan, tiba-tiba emasnya melonjak jadi 100.000, oke lu untung jadi 86.000, tapi besok lu mau beli lagi lu udah nggak bisa dapet pakai duit 86.000 ya kan, karena emasnya udah 100 juta, 100.000 gitu. Jadi sama seperti mata uang, 14.000 pindahin 1 dolar, besok dolarnya jadi 15.000, oke lu untung 1.000, tapi begitu lu besok mau transaksi lagi, duit yang 15.000 juga nggak menghasilkan apa-apa karena dolarnya sudah 15.000, artinya lu 0 rupiah lagi gitu. Jadi bolak-balik kenapa Warren Buffett lebih tertarik untuk beli usaha, beli saham, beli industri, beli usaha lah intinya, atau beli saham perusahaan, karena emas tidak menghasilkan apa-apa, forex juga tidak menghasilkan apa-apa. Dia harus ditukar jadi inventory, jadi persediaan, entah tepung, entah bahan baku seperti si Merdeka Chopper Gold gitu ya, dibeliin mesin dan lain sebagainya. Baru dia menghasilkan jauh lebih banyak. Sekian dari gua, nama gua Dani, gua dari 1000 Roti. Lo bisa pesan roti di 0818 385 925. Gua ulang lagi, nomor gua 0818 925. Lo juga bisa klik link di bawah ya kan. Gua masih pakai, lo bisa pesan pakai aplikasi yang sampai hari ini dua-duanya masih rugi. Lu bisa pesan lewat GoFood, lu bisa pesan lewat Grab. Gue belum daftar di Shopee. Shopee juga masih rugi 200 miliar dolar. Terima kasih sudah nonton video ini. Gua rasa polemik, apakah emas itu merupakan, bukan polemik ya, sudut pandang apakah emas merupakan investasi bisa terjawab. Jadi jawaban gua, emas bukan investasi, forex bukan investasi. Kalau lo mau beli dan lo tetap sambil kerja gitu ya, lo belinya saham lah. Itu kalau lo pengen lebih ekstrim lagi ya, lo belinya usaha orang gitu, akuisisi perusahaan orang, atau lo usaha sendiri gitu, karena udah kelihatan jelas bahwa dengan angka 14.000 aja perbedaannya jauh banget. Dan untuk kita yang punya gelar, yang sudah belajar finansial gitu ya, apalagi yang sampai sertifikasinya CFC, lebih bijak lah untuk mendidik masyarakat jauh lebih baik. Itu aja sih pesan dari gua. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.